Shalom semuanya. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya, sehingga Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kita, sehingga sampai saat ini kita boleh menikmati hari-hari kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kembali kakak akan men-sharingkan firman Tuhan yang mungkin boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan kakak memberikan tema firman Tuhan malam hari ini, yaitu tentang percaya. Percaya kepada siapa? Tentunya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada siapa lagi? Percaya kepada Roh Kudus. Percaya kepada kekuatannya. Percaya kepada kuasanya. Percaya kepada kasih-Nya. Untuk itu marilah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, mari jangan pernah kita meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Untuk itu mari kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan kepada Tuhan. Bahkan kita diperintahkan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan malam hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Di dalam Amsal tadi ayat pasal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan mau kita harus percaya kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap pengertian kita, dengan segenap kekuatan kita. Artinya apa? Kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus mantap, kita harus yakin 100% percaya kepada Tuhan. Dan jangan ada lagi keraguan-raguan. Sebab orang yang ragu-ragu itu artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang hidupnya kadang-kadang apa? Kadang-kadang percaya pada saat apa yang dia inginkan dipenuhi oleh Tuhan. Tapi sewaktu-waktu dia tidak percaya lagi pada saat apa yang dia mau Tuhan tidak kabulkan. Nah, ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak hal keinginan hati kita yang belum Tuhan penuhi. Masihkah kita percaya sama Tuhan? Atau kita malah memberontak, atau kita meninggalkan Tuhan? Tapi malam hari ini kakak ingatkan kepada setiap kalian yang mendengarkan firman Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, jangan pernah kita surut untuk mempercayai Tuhan. Jangan pernah kita lemah untuk mempercayai Tuhan. Tapi kita mau semakin yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat menolong hidup kita. Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat menopang kehidupan kita, yang dapat memulihkan keadaan kita. Tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya itu. Kemudian yang kedua, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tadi dikatakan di ayat yang ke-5b ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Janganlah bersandar pada dirimu sendiri. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Sebab kita ini adalah manusia yang terbatas. Pengertian kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita juga terbatas. Bahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu tidak terlepas dari kendalinya Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam
Yesaya. Kakak akan bacakan Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan yang selalu indah, yang selalu baik, dan kita tidak bisa memahami apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan itu ternyata tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Terkadang apa yang kita mau belum tentu Tuhan juga menyetujuinya. Untuk itu yang perlu kita sadari, bahwa segala sesuatunya itu atas kendalinya Tuhan. Kita yang dikendalikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menuntun, mengarahkan, membimbing setiap langkah kehidupan kita. Bahkan di Amsal 14 ayat 12 di sana juga dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu artinya bahwa kita tidak tahu jalan ke depan, masa depan, 1 minggu ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita anggap kita berjalan biasa-biasa aja, akan mengalami hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak ada halangan, rintangan. Bahkan mungkin ketika kita bepergian, kita berharap bahwa segala sesuatunya mulus, lancar, tanpa ada hambatan. Kita tidak tahu. Tapi ketika ada sesuatu hal terjadi, itu artinya apa? Bahwa kemampuan kita itu benar-benar terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan Allah yang maha tahu. Dia tahu yang terbaik, dia tahu yang tidak terbaik. Kalau kalian ingat atau tahu seseorang yang punya bebek, ya siapa yang punya bebek nih, siapa yang suka makan bebek. Nah, atau seseorang yang mengembalakan domba-domba, ya kan? Itu kalau ada bebeknya yang keluar dari jalur, yang keluar dari barisan, ataupun domba-dombanya keluar dari barisan, maka si penggembala ini akan mengarahkan, menggiring bebek ataupun dombanya itu untuk kembali ke barisan supaya berjalan bersama-sama. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita ini sudah mulai nih membelok ataupun bergeser keluar dari jalurnya Tuhan, Dia Allah yang setia. Dia yang akan menggiring kita kembali. Dia akan mengarahkan kita kembali. Tuhan bilang, ini loh jalanmu yang benar, jangan ke sana. Kalau kamu ke sana, nanti kamu tersesat, nanti kamu jatuh. Makanya dengan kasih Tuhan menggiring kita, menuntun kita, mengarahkan kita untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa kasih-Nya itu besar dalam kehidupan kita. Dengan kasih yang mesra, kasih yang lembut, Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita sampai detik ini, sampai hari ini. Kita tahu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kemudian yang ketiga itu akuilah Dia. Kalau tadi di Amsal 3 ayat yang ke-6 itu, akuilah Dia dalam segala lakumu. Jadi kita harus mengakui Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap kehidupan kita, mengakui keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama kita, mengakui bahwa Tuhan itu yang mengontrol, yang melihat, yang memantau terus kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu mengetahuinya. Untuk itu kita harus mengakui Dia, mengakui kekuasaannya, mengakui kebesarannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu saat kita
Orang-orang yang percaya, bersandar kepada Tuhan, mengakui kebesarannya, kuasanya, dan terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan yang kita jalani itu akan terasa ringan, itu akan terasa enak. Karena orang yang kita sandari adalah orang yang dapat kita percayai. Kalau kita bersandar kepada orang lain, belum tentu orang lain itu kuat, ya enggak? Tapi kalau kita bersandar penuh, percaya penuh kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Kakak percaya kalian dimanapun kalian berada, kalian akan terus merasakan kasih Tuhan. Kalian akan terus merasakan damai, kuasa dan anugerahnya saat kalian percaya penuh, menaruh harapan kalian, menaruh keyakinan kalian kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Amin.